Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kodok ya, mata kodok yang menyerang pada selada. Nah, mata kodok itu seperti mata kodok ya. Biasanya itu menyerang daun bagian bawah. Nah, kebetulan punya saya ini tidak ada yang terkena mata kodok ya, tidak ada yang terkena mata kodok, sehingga saya tidak bisa menunjukkan gimana sih mata kodok. Intinya dia itu kayak apa ya, kayak bintik-bintik gitulah, kayak bintik-bintik di bagian bawah. Nah, kalau yang parah biasanya itu hampir keseluruhan dari daunnya itu ada bintik-bintik seperti kering gitu loh. Nah, mata kodok ini biasanya menyerang pada musim hujan ya. Saya memang pernah menemukan mata kodok ini pada saat musim hujan yang kemarin ya, tapi enggak separah yang parah itu, enggak, cuman di bagian bawah lah, cuman ya 1-2 lembar daun di bagian bawah. Nah, musim hujan sangat rawan sekali terkena mata kodok ya untuk selada ini di musim hujan, itu karena kelembapan. Kalau hujan dia kan lembab, jadi mudah terkena jamur. Mata kodok itu sejenis jamur ya, jamur. Biasanya berawal dari daun tua bagian bawah. Nah, bagaimana cara mengatasi mata kodok tersebut? Jujur ya, kalau saya ini ya saya biarkan, karena cuman bagian bawah, dan ya kalau kita panen kan kita harus mensortir ya, harus kita ambil yang daunnya jelek-jelek. Nah, itu cara saya ya begitu, nggak pakai obat. Tapi di sini saya akan berikan bagaimana cara apanya itu mengantisipasinya, yaitu kalian itu jangan pelit nutrisi ya. Kalau kalian tidak mau ada mata kodok, itu kalian tidak boleh pelit nutrisi. Jadi nutrisinya ini harus benar-benar banyak. Nah, saya sendiri itu tidak pelit nutrisi karena saya ini tidak memakai TDS meter, hanya menggunakan ukuran yang ada di tandon. Nah, kalau saya itu menambahkan airnya itu 10 liter, maka saya harus kasih abimik 50 ml. Nah, seperti itu seterusnya. Mau saya kasih banyak sedikit ya, abimiknya harus sesuai dengan takaran, seperti itu. Beda lagi kalau kita menggunakan TDS. Kalau TDS itu kan kita kasih air, kemudian dikasih abimik sedikit, itu sudah ppm nya sudah berubah cukup banyak ya. Jadi nah, sebenarnya lebih hemat pakai TDS sih sebenarnya untuk nutrisinya, tapi ya itu resikonya ya seperti itu. Kalau tanaman kurang nutrisi, maka tanaman akan mudah terserang jamur dan penyakit, ya seperti manusia lah. Kalau kita kurang nutrisi, itu kita juga mudah sakit kan. Nah, kalau kita itu nutrisinya cukup dan panas matahari cukup, itu ya kita jadi sehat. Nah, ini saja pada musim ini itu saya kasih 2 kali lipat ya, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya saya kasih 10 liter itu 50 ml, ini saya kasih 10 liter 100 ml, karena saya lihat itu tanaman daunnya ini sudah mulai kuning bagian bawah. Nah, itu saya kasih nutrisi 2 kali lipat, malah nggak usah nanggung-nanggung. Tapi ya tergantung
Tapi itu semua juga tergantung nutrisi yang kalian pakai sebenarnya. Kalau saya sih buat sendiri ya, jadi saya sesuaikan sesuai dengan kebutuhan di kebun. Sebenarnya kalau nutrisi untuk musim hujan dan musim kemarau itu beda sebenarnya, tidak sama. Maka dari itu ini saya kasih 2 kali lipat supaya dia bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah ini kalau siang itu dia daunnya layu, bisa kalian lihat sendiri. Ini karena saya pindahkan ya, dulunya itu di sini karena acak-acakan, jadi saya rapikan, saya pindahkan ke sini supaya lebih enak dilihat. Jadi dia agak stres sedikit mungkin. Nah untuk mengobati mata kodok itu biasanya itu kita menggunakan fungisida ya. Fungisida itu untuk jamur, sedangkan pestisida itu untuk hama pengganggu tanaman seperti belalang, ulat dan lain-lain. Jadi beda ya, fungisida dengan pestisida itu beda. Nah untuk cara mengobatinya itu yaitu dengan menggunakan fungisida ya. Fungisida itu ada yang, kalau teman-teman tuh ada yang pakai apa, trichoderma, antrakol dan amistartop. Nah untuk trichoderma itu apa itu, ada yang mengatakan tidak mempan ya. Nah yang bagus itu katanya itu apa, antrakol. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu antrakol itu kayak apa, bisa lihat di Google aja. Antrakol itu kemasan kayak bubuk gitulah, kayak serbuk. Nah itu disemprot di daunnya, disemprot ya, itu kalian semprotkan di daun selada yang terkena mata kodok, namanya antrakol ya. Pokoknya fungisida lah, fungisida untuk jamur gitu. Nah tapi itu tidak saya tidak saya sarankan ya, karena lebih bagus mencegah daripada mengobati. Lebih bagus kalian itu nutrisinya jangan pelit-pelit supaya tidak terkena mata kodok. Karena saya sendiri ini tidak memakai atap, jadi benar-benar los ya, tanpa atap dan tanpa greenhouse. Jadi untuk terkena jamur dan penyakit itu sangat, resikonya sangat tinggi. Tapi di sini saya tidak pernah yang namanya terkena mata kodok yang super banyak atau parah gitu, nggak pernah. Walaupun di musim hujan ya cuma 1-2 lah yang terkena bagian bawah. Nah, dan itu sangat wajar sekali, sangat wajar ya. Kalau bagian bawah itu ada yang kering itu sangat wajar. Nah itu kalian semprot, kemudian kalau waktunya itu ya seminggu sekali lah. Nah untuk kalau apa tanamannya itu sudah siap panen, itu kalian jangan semprot itu ya, minimal diberi jarak 1 minggu lah, 1 minggu jangan disemprot, baru dipanen. Seperti itu mungkin ya. Saya juga belum pernah praktek karena ya tanaman saya tidak pernah terkena mata kodok. Ini pakai benih Green Rabbit Tafung yang harganya murah itu lumayan. Tapi dari segi bobot memang tidak sebagus yang benih yang mahal seperti itu. Dan ini ada sekitar 500 lubang karena saya memakai 10 baris dan jaraknya 15 cm. Ini ada 500-an lubang, dan dalam 2 hari itu tandon ini saya isi full, dan itu langsung habis ya dalam 2 hari karena dia sudah besar, jadi sangat boros sekali.
Maka dari itu kalau sudah tanaman sudah besar seperti ini, kita harus cepat-cepat jual karena supaya tidak menghabiskan nutrisi yang begitu banyak. Nah, seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Dan mungkin cukup segini aja untuk video kali ini, semoga bisa membantu. Makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.